then you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes I think about a few. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Akmal. Jadi di sini kami ingin mengetahui bagaimana perjalanan karir dari owner Zatco. Untuk selebihnya, mohon maaf Mas untuk mengganggu aktivitasnya. ya. Kami ingin bertanya, di sini ada 5 pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, bagaimana perjalanan bisnis mulai dari bawah hingga sekarang? Nama saya Sarif Hidayatullah. Saya asli Pamekasan. Mondok di Nurul Jadid dari 2009 sampai 2018. Awal mula waktu itu lahir sih dari pondok sih sebenarnya. Dulu karena santri itu bikin kaos, bikin baju custom itu kan keluar kota ke Malang, dan kadang mereka dapatnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dan mereka itu keluar bikin seperti itu rata-rata kabur karena tidak dapat izin dari pengurus. Jadi waktu itu saya sebagai pengurus, dan pengurus itu dapat bisa akses keluar masuk itu gampang. Jadi saya inisiatif membantu santri buat buat membantu mempermudah mereka gitu, biar mereka tidak kabur gitu. Jadi saya tampung mereka gitu. Awal dari itu terus-terusan, jadi mereka itu ke saya semua dari 2017. Waktu itu saya masih pengurus, saya santri. 1 tahun saya berjalan di pondok seperti itu, dan pas 2018 baru saya buka di luar. Berarti awal mulanya itu dari apa? Titip menitip itu ya, Mas? Iya. Dari awalnya santri, waktu itu pengurus di pondok itu, Iya. santri anak-anak pada titip. Dan dari situ baru mulai ide atau inspirasi untuk bikin brand sendiri gitu ya. Sebenarnya sih saya itu tidak punya passion sama sekali. Sebelumnya tidak ada passion sama sekali. Tidak punya. Cuma hanya karena niatan saya ingin membantu saja Itu agar mereka tidak melanggar aturan pesantren. terlalu jauh juga ya. Terlalu jauh juga. Jadi selain saya membantu, saya menjamin kualitas produk dari mereka gitu. Jadi mereka mesen sesuai ekspektasi mereka gitu. Jam-jam. Soalnya kalau jauh juga, kalau nggak sesuai ekspektasi kadang-kadang yang mengecewakan banget. Sudah jauh, terus nggak sesuai ekspektasi. Jadi perjalanan dari nolnya di situ. Berarti awal mulanya dari apa? Membantu orang gitu ya, membantu anak-anak santri yang biasa ada kebutuhan pondok, kayak custom kaos, baju gitu kan. Kalau dibilang modal awal sih, modalnya sih nol. Ya, mereka kan bikin, habis itu harus bayar DP. Iya. Jadi uang DP itu yang buat saya jalan ke sana gitu. Jadi saya tanpa mengeluarkan uang sebesar pun sebetulnya, tanpa modal. Terus waktu awal berdirinya ini tuh kira-kira ada nggak sih kontroversi gitu? Karena pro dan kontra antara Mas sendiri sama orang tua gitu, kayak orang tua atau keluarga, ada yang seperti yang di sini atau gimana? Awalnya sih ya, karena dulu saya 2016 saya kan sempat kuliah. Saya sempat meninggalkan kuliah karena bisnis. Jadi karena
orang tua tahu, dan karena saya meninggalkan karena ada aktivitas kerja, jadi mereka memaklumi gitu. Jadi dibiarin. Berarti kuliahnya sampai sekarang jalan. Nah, memang sekarang mau lanjut kuliah lagi. Disuruh kuliah. Ya, untuk berikutnya itu ini adalah pertanyaan kedua. Untuk visi misinya ya, atau tujuan apa mengawali bisnis ini dari apa? Visi misi saya dari awal memang ingin mempermudah saja, ingin membantu agar ya bermanfaat gitu. Jadi anak-anak biasa di sini kan nggak ada koneksi, masih agak jauh. Jadi saya membuka di sini biar membantu mempermudah. Sistem ya, untuk sistem ini apa? Sistem dalam yang digunakan dalam apa marketing atau penjualan itu awal-awal gimana? Biasanya kan kalau kita awal memulai bisnis ya, pasti kan ada aja tuh apa naik turun ya, Pasti. ya. Pasti. Untuk awal-awal gimana tuh mas? Waktu awal-awal apa berdirinya ini? Kalau awal-awal saya sistemnya itu sistem anak pondok, jadi sistem link. Sistem ini. Link. Oh. Jadi kenal sama ini, sama ketua-ketua orang-orang pentingnya, pentingnya. orang-orang Oh, pentingnya iya. itu yang kita Langsung ya. Jadi saya bukan hanya sistemnya bukan saya kerja sendirian, tapi saya punya tim. Berarti ada tim marketing gitu yang jualin ya. Jadi Jadi macam reseller gitu berarti. yang turun mereka yang cari untuk menitipkan link-link ke yang orang-orang yang berpengaruh saja. Jadi awal mula sistem jualan di situ. Ya. Alhamdulillah hasilnya lancar waktu itu. Terus sama Mas. Lancar waktu itu. Jadi dimulai dari situ kesananya muter langsung. Ya. Oh yang ngomong-ngomong soal Zerafco ini awalnya gimana mas? Bisa timbul atau muncul namanya Zerafco itu? Awalnya ada sebabnya atau ada sejarah apa gitu? Ya. Ada dari Awalnya dulu kan Zerafco sebenarnya tidak ada. Kita pakai branding dari brandnya dari Malang. Habis itu anak-anak kan pengen label, harus ada label brand. Waktu itu label brand itu penting buat mereka. Iya pasti ya. Apalagi kan zaman sekarang banyak kan saingan-saingan brand Ya. tuh di mana-mana. Jadi saya mikir kalau saya pakai brandnya orang akan memperbesar produk berarti. mereka. Iya. Jadi saya bikin brand sendiri. Nama saya dicampur sama nama clothing. Jadi waktu itu muncul nama saya kan Syarif. Iya. Jadi Serafko. Oh, sorry. Masih Kedengeran kayak itu ya? janggal, kayak kurang anu. Jadi S-nya itu dibuang ganti Z. Oh. Jadi Serafko. Berarti awal mulai Zerafco itu dari Zerafco. Ya, Seraf itu nama saya, Hah? Ko-nya itu clothing. Clothing baju pakaian. Jadi karena kedengarannya kurang cocok atau kurang gaul gitu ya badannya ya. Ya. Jadi diganti S-nya diganti Z. Beda sedikit ya. Cuma mengubah banget gitu ya mas. Itu waktu awal mula atau gimana? Itu awal mula. Masih 2017. 2017. Berarti dari 2017 ya kan memulai bisnis ini langsung apa? Sistem jualnya itu juga lewat pertama-tama tuh lewat orang-orang terdekat Ya. dan orang-orang itu kebetulan orang-orang besar gitu ya. Berstatus besar di pondok gitu ya. Selain apa? Selain jual apa? Jual beli ini apa ngadain pesanan juga gitu. Orderan di online kan sekarang banyak toko-toko yang apa melalui online gitu pesan online apa menerima juga tuh. Tetap kita nerima, customer kita sampai ke rata-rata sih pondok santri, sampai rata-rata ke santri, ya. Sumenep itu pondok Anukaya. Kayak Mereka sini, Delika, Keraksan sini semua. alhamdulillah berarti tersebar luas ya mas. Iya. Karena itu sampai Pemekasan.
kita memang santri dari awal-awal. Jadi mayoritas santri ya? Mayoritas yang, santri. yang langganan itu atau 80% santri. 80%. Berarti kalau untuk produk-produk sekitar atau orang-orang biasa malah di bawah santri gitu ya? Ya. Kita sekarang juga alhamdulillah dapat kerjasama sama Pondok Nurul Jadid. Jadi brand-brand Pondok Nurul Jadid itu kita semua yang masuk gitu. Itu pun kaos-kaos berarti kaos-kaos yang Nurul Jadid berarti ada hubungannya sama itu. Jadi kaos Nurul Jadid yang dijual di sana itu produk dari sini semua. Oh. Gitu ya. Sampai Nurul Jadid. Terus sementara masuk satu desain ini. Oh yang ini. Yang ini yang benar-benar jadi. Ya. Cuma permintaan mereka kemarin tidak boleh ada label kerjasamanya, jadi tidak ada label. Jadi mengatasnamakan Nurul Jadid, tapi produksinya di sini. Ya, Produksi pembuatannya. Saya tidak rela jika sampai saya tidak berjuang di masyarakat. Ini punya ini udah kiai. Ada satu hal yang bagi saya, bagaimana kedepannya sampai memulai karirnya kembali untuk lebih apa ya ribet lagi. Jadi santri itu nggak hanya di sekitar Jawa Timur saja, kalau bisa sampai ke Indonesia, gimana? Mana sampai ke depan gitu, Iya. pandangannya. agar lebih besar lagi sampai sampai internasional. Impor besar. Ya, Iya. Membuat jaring ini lah ya. Itu saya masih berusaha sih. Karena memang semua itu butuh proses. Iya pasti itu Tidak proses. sih. Sampai detik ini pun untuk proses juga ya. Butuh proses. Saya pun dari 2017 sampai sekarang 5 tahun. Mas. Untuk membesarkan brand saja 5 tahun sebenarnya masih kurang. Kurang ya. Masih kurang. Kayak brand-brand terkenal sekarang Inspired apa itu kan puluhan tahun. Tahun. Puluhan tahun. Dan itu butuh waktu sangat lama juga. Proses naik turunnya juga drastis ada aja pasti ya gangguan gitu. Karena kalau bicara bisnis ini tidak mesti untung terus gitu. Ketika kita mau untung kita harus siap rugi, nggak ada. Jadi Kita kita- untung terus nggak ada. Jadi kita harus sampai dari apa yang kita ambil ya selalu itu. Kalau tidak mau rugi jangan bisnis. Itu pasti. Iya benar. masuk Juga tidak. untuk mengantisipasi kerisikoan itu gimana? Buat pandangan sampai Meminimalisirnya sih Dengan cukup susah sih sebenarnya. Kita harus bisa memanage betul keuangan. Keuangan masuk, keuangan keluar itu kita harus memanage benar. Apalagi sekarang ini harga semuanya naik. Iya sih. Harga semua naik. Untuk bahan katun semuanya naik. Jadi kita bagi yang teman-teman konveksian juga ini sempat bingung mau menaikkan harga, Ya. kita takut kehilangan customer. Serba salah itu ya. Jadi mereka tetap menaikkan harga, tapi tetap menjaga kualitas. Iya kualitas. Jadi walaupun harga naik, nggak ngurus kualitas. Kalau bisa kualitas naikin gitu, biar pelanggan nggak kabur, ya kan? Atau nggak kecewa. Bisa kata gitu ya. Harga naik, kecewa juga pelanggan. Tapi gimana lagi kalau kita nggak naikin juga kita yang rugi ya mas? Ya. Iya, di atas barang-barang yang semuanya naik. Jadi untuk meminimalisirnya di sistem keuangan itu kan, kalau kita sistem keuangannya amburadul, ya amburadul semua. Iya, berantakan semua jadi Ya, anaknya. jadi harus ke sistem itu keuangan. Ya oke mas gitu ya mas. Terima kasih atas waktunya. Nggak ngizinin kita
Mau bikin baju. Silakan Silakan. aja. Mantap. Sip. Ayo foto bareng nih. Presentasi.